وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, masuk Mekah. Satu, Rasulullah SAW tidak merintahkan masuk masjid melewati pintu Al-Salam, hanya saja beliau saat masuki masjid lewat dari pintu tersebut. Namun jika memungkinkan maka afdol lewat darinya. Namun jika tidak maka tidak mengapa. Jadi ada pintu utamanya. Jadi kalau kemudian bisa masuk dari tempat yang lain atau lewat yang lain, maka silakan, nggak apa-apa. Jadi nggak ada kewajiban itu loh. Kemudian yang kedua, sunnah bagi orang yang sedang berihram untuk menutup kedua pundaknya kecuali saat tawaf kudum, tutup kabeh. Karena saat itu harus irtiba, pas muter tawaf itu dibuka satu, menjadikan bagian tengah kain ihramnya di atas pundak sebelah kiri, ya, dan kedua ujungnya masuk ke ketiak kanan. Jadi dibagi dua, kemudian ditaruh di sebelah kiri sini. Nah, kemudian bahu ini yang kelihatan. Pundak kanan terbuka. Jika selesai tawaf wudhu maka segera dikembalikan seperti semula. Yang ketiga, disyariatkan bagi orang yang sedang tawaf mengusap hajar aswad jika memungkinkan, rukun yamani pada saat putaran. Pada setiap putaran, demikian pula disunahkan mencium hajar aswad, mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan karena padat, maka hal ini dimakruhkan. Demikian pula disyaratkan memberikan isyarat kepada hajar aswad dengan tangan tongkat sambil bertakbir. Adapun terhadap rukun yamani, maka hal itu tidak disyaratkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan untuk memberikan isyarat kepadanya. Jika mengusap hajar aswad dengan tangan atau tongkat, maka hendaknya mencium tangan atau tongkat yang digunakan untuk mengusap. Ini dalam rangka mencontoh Nabi SAW jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad. Yang keempat, disyariatkan bagi orang yang tawaf untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Nah, ini di kitab yang lalu kita udah bahas ya. Tapi kondisi nggak mungkin maka sholatnya bisa di mana aja di dalam masjid. Ya. Jadi ada orang yang terlalu memaksakan kudu di situ, akhirnya uyu-uyuan. Jadi di situ tuh penuh banget. Makanya kamu kalau bawa ibumu, bapakmu yang udah tua, jangan sampai kamu nggak paham ini. Tunggu paksakan di situ, akhirnya beliau kesampluk-sampluk orang aplikasi gede-gede, gitu, kasihan. Yang kelima, perkara yang sudah terkenal di kalangan ahlul ilmi bahwa diperbolehkan menyambung antara dua tawaf atau lebih kemudian sholat 2 rakaat setiap putaran. Ya, jadi kalau tawaf satu, sholat boleh kalau mau kayak gitu. Menurut Syekh bin Baz. Yang keenam, wudhu merupakan syarat sahnya tawaf menurut pendapat para ulama yang paling benar. Juga menurut kebanyakan para ahli ilmi karena Nabi SAW saat mau tawaf beliau wudhu lalu tawaf sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah dari Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawaf di Ka'bah seperti sholat, hanya saja diperbolehkan padanya berbicara, maka jika batal toharoh seorang maka hendaknya ia berwudu kembali dan memulai tawaf dari awal putaran, baik tawaf wajib maupun sunnah. Perkara ini sama seperti halnya sholat. Yang ketujuh, pendapat yang benar bahwa darah sedikit yang keluar dari saat tawaf, selain dari dubur dan kemaluan, tidaklah membatalkan tawaf sebagaimana sholat. Jadi beliau, Syekh bin Baz berpendapat, darah kalau sedikit keluar dari manapun itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau keluarnya dari dubur, tempat buang air besar, atau kubul, tempat buang air kecil, maka itu dianggap bagian dari najis, batal. Nah, jadi ada orang yang kemudian ambeien misalnya gitu, ketika keluar darah dari belakang, maka itu dianggap bagian dari najis, walaupun sedikit. Yang ke-8, jika wanita nifas telah bersih, meskipun belum sampai 40 hari, maka boleh tawaf dan yang lainnya. Karena tidak ada batas tertentu dalam masalah nifas. Nah, ini pernah kita bahas di bab nifas. Akan tetapi, masa maksimal adalah 40 hari, maka jika belum bersih setelah 40 hari, maka hendaknya mandi, kemudian melakukan sholat dan puasa, dan suaminya dapat menggaulinya. Namun jika mau sholat, maka hendaknya berwudu, sebagaimana wudunya orang istihadah. Yang kesembilan, pendapat yang paling benar, jika orang yang sedang tawaf kemudian berhenti karena sholat, maka dia cukup memulainya dari tempat ia berhenti. Namun jika dia memulainya dari awal putaran, maka ini lebih baik. Jadi ketika kemudian capek misal gitu, dia mau minum dulu, muter 2 minum, nah, maka lanjut 3 dan seterusnya. Mau ngulangi lagi dari 1, silakan. Kecuali yang batal wudhu. Orang yang membawa anak kecil dapat berniat tawaf dan sa'i untuk dirinya dan anaknya. Jadi sambil tawaf untuk dirinya, gendong anaknya sekalian. Karena saat Nabi SAW bertanya seorang perempuan yang membawa anaknya, Nabi SAW ya Rasulullah, apakah anak ini boleh haji? Beliau menjawab, ya. Dan bagimu pahala. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengkhususkan tawaf dan sa'i untuk anaknya. Dengan demikian tawafnya bersama anaknya dan juga sa'inya bersama anaknya sudah cukup. Dengan catatan tadi, anaknya digendong. Tapi kalau enggak, ya anaknya suruh melaku, dikandi, begitu capek, gendong gitu. Ini kalau anak cek kuat digendong, anak gede kowe ya mungkin.
Caranya bukan digendong, kursi roda, taruh situ dorong. Jadi sambil jalan untuk dirinya, dorong anggota keluarganya, itu dihitung 2. Yang ke-10, disunahkan bagi jamaah haji dan umroh atau selain mereka untuk minum air zam-zam jika memungkinkan. Air zam-zam juga dapat digunakan untuk wudhu, dapat juga digunakan bersuci, mandi, janabah jika dibutuhkan, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa air telah memancar dari jari-jarinya. Lalu para sahabat mengambilnya untuk minum, berwudhu, mencuci pakaian, bahkan digunakan untuk beristinja. Semua ini nyata terjadi, air ini dan air zam-zam sama-sama mulia. Jadi air zam-zam diminum atau air yang keluar dari jari Nabi. Tapi kan Nabi udah nggak ada ya, jadi nggak bisa kita minum itu air zam-zam. Kemudian yang ke-11, boleh menjual air zam-zam maupun membawanya keluar Mekah. Jadi beliau langsung mengatakan boleh dijual. Saking permintaan banyak pemalsuan air zam-zam. Hati-hati. Yang ke-11, ada perbedaan pendapat mana yang lebih afdol antara memperbanyak amalan sunnah atau melakukan tawaf. Yang benar adalah memperbanyak amalan sunnah, juga memperbanyak tawaf. Jadi dua-duanya. Para ahlul ilmi berpendapat sunahkan bagi orang yang jauh dari Mekah untuk memperbanyak tawaf. Adapun bagi penduduk Mekah yang sekitarnya hendaknya memperbanyak sholat sunnah. Yang jelas Islam memberikan kelonggaran dalam hal ini. Jadi karena kita dari Mekah itu jauh, pas ke sana kita tawaf banyak-banyak itu lebih baik. Nah, sering-sering tawaf itu loh. Jadi masuk masjid tawaf. Jadi kalau misal kamu senang olahraga, nggak usah kurang gawean. Ke sana bawa sepatu olahraga terus lari-lari di sana nggak perlu. Kalau kamu memang senang olahraga, gitu, kamu gitu, waktu duha itu gitu, masuk masjid tawaf ping 7. Rampung baleni neh ping 7. Ku baleni neh ping 7 likur gitu kan. Nah, itu insya Allah terus ngumpuli lari-lari. Ora usah kurang gawean. Dadang nggo bal barang nggo apa jenenge raket karo kok kurang gawean. Muter aja itu di Ka'bah itu. Yang ke-13, siapa yang masuki Masjid Haram setelah asar atau subuh maka tidak ada baginya sholat sunnah kecuali tawaf atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kamu tahiyatul masjid kapan aja boleh, walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Tapi qobliyah ba'diyah setelah asar atau setelah subuh maka tidak ada. Tapi kalau tawaf boleh. Gitu ya. 14, disyariatkan bagi orang yang sa'i mengawali putarnya dengan membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Saya tidak mengetahui adanya sunnah untuk mengulangnya. Jadi kan mau sekali tol. Nah, jadi ada orang-orang yang kemudian sambil jalan tuh Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Inna Safa. Beliau mengatakan saya nggak tahu nih dalilnya. 15, saat sa'i tidak diharuskan menaiki bukit Safa atau Marwah, namun jika mungkin maka itu lebih baik. Jadi karena uyuk-uyukan, jadi kamu muter tok gitu nggak apa-apa. Jadi harus sampai ke atas ya. Jadi memang jalannya naik, memang dibikin naik. Kemudian ada potongan bukitnya itu di atas itu. Nggak harus sampai situ. Malah ada sebagian orang harus naik rono atau sholat ning kono. Padahal itu nggak bisa buat sujud. Susah banget buat sujud miring-miring gitu kok. Gitu. Walaupun sama pemerintahnya itu udah kayak dilus gitu loh. Jadi nggak tajam-tajam kayak dulu. Dulu kan benar-benar batu tajam. Ini naik sampai situ sholat. Gitu. Sok kejungkel apalagi orang-orang tua itu sok kejungkel dan itu membahayakan. Yang ke-16, sa'i di tingkat atas hukumnya sama dengan sa'i di tingkat bawah karena pada dasarnya tingkat atas mengikuti tingkat bawah. Jadi kalau itu bertingkat maka di atas dan bawah sama aja. 17, orang yang meninggalkan atau lupa setelah putaran sa'i maka pendapat yang benar adalah diteruskan jika waktunya belum lama. Jadi ini udah berapa ya? Ya tingkat-tingkat yang kira-kira yakin berapa dilanjutkan aja. Kemudian yang ke-17, 18, siapa yang meninggalkan satu putaran atau lebih dalam sa'i umrah maka wajib baginya kembali untuk melakukan sa'i secara sempurna meskipun ia telah kembali ke negaranya dan ia masih dalam kondisi berihram, tidak boleh menggauli istrinya, tetap menjauhi larangan-larangan ihram dan hendaknya ia bertahalul lagi karena tahalul yang pertama tidak sah. Jadi berarti gini, dia baru sa'i mutar gitu kan, dapat 3 kali, kemudian ada telepon. Terus dia nerima telepon untuk keluar dari jalur nerima telepon gitu. Setelah nerima telepon dia balik lagi lanjutkan, boleh. Selama pakaian ihramnya nggak dilepas, dia nggak pakai minyak-minyak wangi dan seterusnya. Tapi ini kalau contohnya ini kayak ekstrim ya. Oh, dia udah pulang ke negaranya, tapi belum lepas pakaian ihramnya, belum menggauli istrinya, kok ini mungkin gitu loh. Balik terbang ke sana melanjutkan sa'i ini. Katanya kok mungkin itu. Tapi kalau memang itu yang terjadi, dia boleh melanjutkan tanpa harus ngulangi lagi dari awal. Tapi ya tadi itu syaratnya nggak boleh melepas pakaian ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menggauli istrinya. Oh ini kok angel gitu loh yang itu. Yang ke-19, siapa yang sa'i tanpa bersuci maka sa'inya tetap sah karena thaharah bukan syarat sa'i namun ini sunnah. Tapi kalau yang tawaf tadi wajib. Sehingga dalam bab sa'i kalau masih ingat orang yang haid boleh melakukan sa'i. 20, orang yang mendahulukan sa'i sebelum tawaf karena lupa atau jahil hukumnya sa'inya sah. Bagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ada seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya sa'i sebelum tawaf, beliau menjawab tidak apa-apa. Maka hal ini menunjukkan bahwa mendahulukan sa'i sebelum tawaf hukumnya sah, namun agar lebih hati-hati
hal tersebut jangan disengaja, namun jika terjadi karena lupa maka tidak apa-apa.